ancaman Korea Utara untuk membatalkan perjanjian gencatan senjata tahun 1953 yang mengakhiri Perang Korea serta memutus hotline diplomatik dengan Washington diduga merupakan reaksi terhadap keputusan Dewan Keamanan PBB yang juga diumumkan hari ini. DKPBB menyepakati rancangan resolusi untuk meningkatkan sanksi terhadap Pyongyang sebagai tanggapan atas uji coba nuklir bulan lalu. This resolution targets the illicit activities of North Korean diplomatic personnel, North Korean banking relationships, illicit transfers of bulk cash, and new travel restrictions. Isu Korea Utara sudah kembali menjadi fokus minggu lalu sejak kunjungan mantan pemain basket kenamaan Dennis Rodman ke Pyongyang. He's an awesome kid. He's an awesome guy. Sepulangnya dari kunjungan, Dennis Rodman menyerukan pada Presiden Obama untuk menghubungi pemimpin Korea Utara tersebut. Tentu saja Presiden Obama tidak akan begitu saja mengangkat telepon untuk menghubungi Kim Jong-un atas usulan Dennis Rodman. Selain sudah ada jalur diplomasi khusus antara Washington dan Pyongyang, kebijakan Washington dalam hal ini juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan dua sekutunya, yaitu China dan Korea Selatan. Washington tampak lebih banyak mengandalkan sanksi internasional dan menunggu, dengan kalkulasi bahwa postur agresif Pyongyang hanyalah gertak sambal belaka. Saat ini umumnya analis belum terlalu khawatir akan kemajuan program senjata nuklir Korea Utara. They tend to push and back off a little, push and back off a little, and in a sense all you're really ever doing is trying to contain that process. Korea Utara telah 3 kali melakukan uji coba nuklir, yaitu tahun 2006, 2009, dan Februari lalu. Dari Washington, Patsy Widakuswara, VOA. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari, tak ada yang berarti. With Japan is strong and growing stronger by the day. History will attest the soldier does not bear the sword in vain. And those who would challenge our resolve or our readiness should know we will defeat any attack and meet any use of conventional or nuclear weapons with an overwhelming and effective American response. Korea Utara untuk pertama kalinya memamerkan pasukan khusus dalam parade militer besar-besaran, Sabtu akhir pekan lalu. Parade itu digelar untuk memperingati 105 tahun kelahiran pendiri Korut, Kim Il-sung. Pasukan khusus Korea Utara yang ditampilkan terlihat garang dengan mengenakan seragam kamuflase dan kacamata hitam.
setelah Panglima Tertinggi Kim Jong-un memberi perintah. Mereka akan menyambut dengan tekad untuk mendorong pedang menembus hati musuh seperti cahaya di atas gunung Paektu. Penampilan pasukan khusus dinilai sebagai jawaban Korea Utara untuk pasukan khusus Korea Selatan dan pasukan khusus Amerika Serikat. Masyarakat yang ada di Jepang pun mengaku khawatir dengan situasi yang berkembang saat ini sejak Korea Utara meluncurkan roketnya hingga memasuki wilayah Jepang. Warga negara Indonesia di Jepang bahkan menyebut sempat mendapat kabar harus memasuki wilayah aman karena sistem peringatan dini. Lalu bagaimana situasi saat ini di sana? Kita terhubung dengan Lenawati, salah satu warga negara Indonesia yang saat ini berada di Jepang. Ya, Lenawati, sejauh ini bagaimana situasi di sana? Anda berada di kota yang berjarak 30 km dari ibu kota Tokyo. Iya, Aksang. Ini mulai tenang, tapi tetap kekhawatiran tuh ada ya. Karena tadi pagi kurang lebih jam 6 lewat 10 menit, alarm semua bunyi dengan kencang dan speaker juga menyatakan peluncuran rudal dari Korea Utara diharapkan bila terjadi sesuatu untuk menaiki atau mengumpat di gedung tinggi. Dan warga Jepang juga semua tidak mengerti kenapa terjadi seperti ini. Karena beberapa hari lalu diberitakan Korea Utara akan meluncurkan rudal ke daerah Kepulauan Guam. Tapi ternyata malah ke daerah timur Hokkaido. Jadi Jepang mungkin protes keras ya. Saat ini mereka protes keras, minta diberikan sanksi keras dalam bidang ekonomi pada Korea Utara. Ya, Lena, bagaimana situasi saat ini? Apakah seperti Anda saat ini berada di rumah dan bagaimana di lingkungan atau warga sekitar Anda merespon peringatan dari pemerintah ini? Tadi pagi sempat terlihat ada kepanikan, beberapa orang mulai buka garasi mobil ya, mungkin kalau ada sampai terjadi sesuatu mereka sepertinya siap untuk keluar dan terlihat sih
tapi mungkin sedikit khawatir, cuman bagaimana ya, kelanjutan dari apa yang Korea Utara lakukan itu yang lebih mengkhawatirkan kita di sini. Ya. Jika memang harus evakuasi, adakah memang tempat yang disiapkan atau mungkin masyarakat diarahkan untuk menuju ke sebuah titik tertentu? Biasanya di Jepang itu bangunan tinggi adalah bangunan yang konkret ya, biasanya ke sekolah-sekolah atau apartemen yang lebih dari 10 lantai. Nah, itu bangunan konkret. Karena mayoritas di sini adalah rumah-rumah yang dari kayu. Sampai berapa lama kemudian peringatan dari pemerintah ini akan berlanjut? Bagaimana juga dengan keseharian dari warga, termasuk juga sekolah, kegiatan belajar mengajar di sekolah? Hari ini terlihat banyak sekali orang tua murid yang nganter anak ke sekolah. Biasanya mulai SD kelas 1 mereka jalan sama-sama teman berkelompok ke sekolah. Tapi hari ini kelihatannya pagi-pagi banyak sekali orang tua murid yang ikut mengantar sampai sekolah. Apakah Anda juga mendapatkan informasi lebih jauh dari pihak KBRI? Dari KBRI sendiri belum ada informasi, biasanya melalui SMS atau ini ya, WhatsApp ya. Lalu apa antisipasi dan juga rencana Anda bersama keluarga ke depan mengingat situasi keamanan saat ini? Mungkin tidak berpergian jauh ya. Ya, itu aja sih mungkin. Dan berharap tidak terjadi lebih dari rudal yang diluncurkan hari ini ya. Himbauan lebih jelasnya dari pemerintah Jepang terhadap warganya apa saja, Lena? Kalau himbauan Jepang sendiri semuanya merasa kenapa ya gitu, tidak mengerti ya. Tapi mereka protes keras atas terjadinya peluncuran rudal ini. Protes dengan keras seperti itu. Selain juga harus berlindung atau evakuasi di bangunan yang tinggi, apakah memang ada bunker yang disiapkan oleh pemerintah untuk warga menyelamatkan diri jika terjadi sesuatu? Biasanya di Jepang memang ada disiapkan. Jadi kalau ada hari libur atau apa, suka ada latihan. Latihan berhubung Jepang itu bencana yang paling sering adalah gempa bumi. Jadi tempat-tempat yang untuk berlindung sudah disiapkan. Kemana Anda akan mengevakuasi diri Anda dan keluarga? Terdekatnya berapa jaraknya dan seperti apa lokasi evakuasi tersebut? Kalau daerah sini mungkin paling dekat sekolah anak-anak ya. Jarak kurang lebih 5 menit bisa lari sampai sekolah. Ya. Oke, baik. Lenawati, terima kasih atas informasinya. Semoga semua baik-baik saja di sana. Terima kasih.